bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan bahwa ini kita jumlah banyak, tidak. Tapi kita ini menghormati tokoh-tokoh, para ulama, para kiai, para habaib semua. Bapak Anies diundang, Pak? Karena kita tidak mengundang orang-orang yang kaitannya dengan politik, gitu. Nah, politik praktis kita undang. Kita undang itu adalah tokoh, ulama, para habaib, para ustaz, para kiai. Orang melihat ini adalah satu, meskipun mereka tidak mengundang Anies Baswedan, one day ini satu kekuatan yang juga harus diperhitungkan pemerintah dan mungkin nanti akan menyatu kembali dengan Anies Baswedan. Anies dan Rizik Syihab nggak akan hadir. Rizik mungkin sibuk dan mungkin ada yang kurang apa ya istilahnya, kurang apa ya, saya nggak tahu lah, kurang pas mungkin ya. Sementara Anies sibuk lagi bersih-bersih diri biar kelihatan nasionalis. Jadi Anies pura-pura jauh dari kadrun, kira-kira begitu. Generasi kita diracuni oleh provokator yang mengatasnamakan agama. Mereka membangun sikap anti pemerintah. Ingat ya, bukan tidak pro pemerintah, anti pemerintah. Ada strategi yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Framing negatif. Pemerintah anti-Islam. Kalau ada kegiatan reuni yang paling epic tapi juga membosankan adalah reuni 212. Orang reuni kan 5 tahun, 10 tahun, ini enggak ya. Reuni kalau perlu tiap bulan. Sekolah mah enggak, apalagi kuliah, tapi tiap tanggal cantik reunian melulu. Anehnya lagi, pakai ada alumninya segala. Panitia reuni 212 pastikan tak undang Anies Baswedan. Alasannya, ternyata panitia reuni 212 memastikan tidak mengundang bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, pada reuni Muhajid 212 yang mereka gelar di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 12 Desember 2022 ini. Diketahui sejumlah nama tokoh yang menghadiri reuni 212, diantaranya Habib Rizik Syihab, Slamet Ma'arif, Kiai Monop, Kiai Maksum, Buya Qurtubi. Lalu ada Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak. Lalu Kiai Abdul Qahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif Alatas, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Reuni 212 kali ini digelar dengan mengangkat tema Munajat Akbar dan Indonesia Berselawat untuk Keselamatan NKRI. Sedangkan mengenai tidak diundangnya Anies, penanggung jawab pelaksana reuni 212 Yusuf Martak mengungkapkan mereka tidak mengundang karena sosok mantan gubernur DKI itu sudah terjun ke dunia politik. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya, pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut terangkat. Spanduk bertulis Nasdem akan gusur Parlok muncul jelang kedatangan Anies Baswedan ke Aceh. Jelang kedatangan calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan ke Aceh pada 3 Desember 2022, muncul spanduk yang menyerang Partai Nasdem Aceh. Spanduk yang dipasang di kawasan Lamsayun, Kecamatan Inginjaya, Aceh besar itu bertuliskan, Nasdem untuk restorasi Indonesia akan menggusur partai lokal di Aceh.
Kemunculan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan bersama Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi tersebut baru diketahui pada Jumat 25 November 2022. Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh pengurus partai tersebut. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Ramadana Lubis, dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke serambinews.com Sabtu 26 November 2022 mengatakan bahwa spanduk yang mengatasnamakan Partai Nasdem merupakan bentuk politik adu domba dan fitnah terhadap partai tersebut. Nasdem sangat menyesalkan dan mengutuk keras upaya serta perilaku-perilaku yang berusaha mengadu domba antara Partai Nasdem dengan partai-partai lain serta mencoba membuat suasana tidak nyaman dan tidak kondusif di Aceh. Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar Furqon Firmandes juga menambahkan, saat ini pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh kader Nasdem agar selalu awas dengan tindakan sejumlah yang tidak bermaksud baik. Calon Presiden RI usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh pada 3 Desember 2022. Anies akan menyapa masyarakat Aceh lewat panggung silaturahmi Anies yang dipusatkan di Taman Sultanah Safiatuddin, Kompleks Anjungan Pekan Kebudayaan Aceh, Lamplit, Banda Aceh. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan panggung silaturahmi akan diawali dengan jalan sehat bersama Anies. Pada acara itu Nasdem menyediakan berbagai hadiah menarik seperti 2 paket umroh dan 2 sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Taufikul Hadi mengatakan rombongan Anies akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar pada Jumat 2 Desember 2022. Rombongan Anies akan dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dari bandara, rombongan menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat.